Alur cerita, Tales of Herding Gods. Chapter 285. Bagian dalam kuil langsung berubah sedikit redup, tetapi ketika para gadis mengangkat kepala untuk melihat, mereka bisa melihat cahaya dari bintang-bintang menjadi lebih jelas dan lebih terang, dengan cahaya bintang dan cahaya bulan bersinar satu sama lain. Jika itu adalah dunia luar, itu pasti akan menjadi situasi di mana bulan bersinar dan bintang-bintang langka. Namun, cahaya bulan dan cahaya bintang di sini saling menghiasi dan membuat langit berbintang di kuil semakin memesona. Kinmu tidak kembali ke kuil. Sebaliknya, kepala banteng segera muncul di belakang bulan dan mencabutnya. Kedua gadis itu sedikit marah. Selimut basah ini, dia tidak mengerti perasaan asmara. Jika itu di bawah sinar bulan dan cahaya bintang kuil ini, Anda hanya perlu mengatakan beberapa hal baik dan hanya itu. Bukankah itu hanya Anda dan saya? Tentu saja, pertama-tama aku harus mengusir Vixen itu di sampingku dulu. Segera setelah itu, Ling Yuxiu dan Xiun Xiang mendengar suara ubin menumpuk, dan langit di kuil secara bertahap menghilang. Kepala banteng akan muncul dari waktu ke waktu untuk memetik bintang-bintang. Mereka perlahan-lahan berkurang jumlahnya, sampai 1 jam setelah langit dibuka, bintang-bintang, matahari, dan bulan semuanya telah dipetik oleh Kinmu. Kedua gadis itu keluar dari kuil dan melihat tumpukan mutiara bercahaya dan 2 bola mata besar dengan pupil mata tertutup. Kedua mata ini tingginya sekitar 3 meter, jadi mereka jauh lebih tinggi daripada mereka. Mereka sepertinya terbuat dari batu giok dan tidak terlihat seperti mata asli, jadi mereka seharusnya dipahat dari batu giok yang bagus. Ling Yuxiu naik dan melihat ada banyak tanda yang sangat rumit di mata. Kemungkinan besar itu adalah tanda-tanda formasi. Mata tertunduk, yang menutup formasi di pupil sehingga menjadi garis putih. Muridnya tidak bisa dilihat, hanya garis-garis vena yang tersebar seperti sinar keemasan yang bersinar dari matahari. Kedua gadis itu menyentuh mereka dan merasakan sedingin es di ujung jari mereka. Benar-benar tidak terasa seperti telah menyala dengan energi api sebelumnya. Saya pikir mereka adalah mata Tao Tie, namun mereka terbuat dari batu giok. Xiun Xiang sedikit kecewa. Kinmu berdiri di belakang salah satu mata dan bermain dengannya. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan dengan itu ketika murid mata itu tiba-tiba membuka celah, tampak seperti aprikot yang didirikan. Kedua gadis itu segera melihat formasi yang jauh lebih rumit diaktifkan pada pembukaan murid. Itu seperti mekanisme rumit yang terbentuk dari roda gigi yang tak terhitung jumlahnya. Dan saat berikutnya, nyala api yang mengerikan muncul dari murid yang terbakar semakin dan semakin hebat. Mata mereka pecah karena luka bakar ketika tatapan mereka mendarat di atasnya. Xiun Xiang buru-buru menarik Ling Yuxiu, dan kedua gadis itu menghindari menatap mata. Dengan teriakan, seberkas cahaya putih salju keluar dari pupil dan menyulut udara. Di sepanjang jalan cahaya, semua lempengan marmer putih di tanah telah langsung berubah menjadi lava, dan bahkan lava itu pun menguap. Sinar cahaya menabrak beberapa potong genteng berlapis kaca, namun meskipun genteng berlapis itu juga memiliki tanda rune, mereka langsung menguap. Ling Yuxiu melompat kaget. Jika aku terkena sinar cahaya ini, bukankah aku sudah mati? Untungnya saintes yang menarikku pergi. Kinmu terus bermain-main dengan bagian belakang mata, sehingga kedua gadis itu berjalan berkeliling untuk melihat bahwa itu sebenarnya adalah formasi yang ditandai dengan rune. Formasi itu tidak rumit, tetapi sulit untuk melihat tipe apa itu sebenarnya. Kinmu menggunakan ki vitalnya untuk menyesuaikan formasi. Dengan penyesuaiannya, pupil mata batu giok ini perlahan-lahan terbuka ke samping, dan energi api menyala lebih dan lebih marah. Itu seperti matahari menyebarkan panas ke segala arah, membuat mereka merasakan gelombang panas yang sulit bertahan bahkan ketika berdiri di belakang mata. Tutup matamu, kata Kinmu dengan ekspresi muram. Aku sudah membuka kekuatan penuh formasi di mata ini dan sekarang aku siap untuk menutup mata menjadi celah untuk menguji kekuatan senjata roh ini. Senjata roh? Sementara dua gadis itu sedikit terpana, Kinmu mengontrol formasi untuk mengecilkan pupil, membuat cahaya menjadi sangat terang. Ling Yuxiu dan Xiun Xiang segera menutup mata mereka. Bahkan dengan mata tertutup, mereka masih bisa melihat seberkas cahaya menakutkan yang mengiris seperti pisau yang sangat tipis. Kinmu menghentikan formasi dan mendengar dengung yang datang dari mata giok. Cahaya kemudian menghilang, dan energi api di sekitarnya juga secara bertahap memudar. Kedua gadis itu membuka mata mereka, tetapi masih ada kegelapan di depan mata mereka. Kecerahan yang ekstrim seperti itu menghasilkan kegelapan karena mata mereka telah rusak oleh luka bakar. Meskipun mereka tidak melihat cahaya secara langsung, cahaya dari mata giok masih merusak pupil mata mereka. Beruntung bagi mereka,
Ki vital mereka padat dan kerusakan seperti ini bisa sembuh sendiri. Kinmu berjalan keluar dari belakang mata dan melihat ke atas. Dia tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia melihat bahwa kuil di depan mereka telah diiris melalui pusat oleh bilah cahaya dari mata giok. Meskipun kuil itu masih berdiri tegak, itu mungkin runtuh setiap saat. Selanjutnya, di langit dunia bawah laut ini, ada tanda mata pisau di langit. Sebuah celah besar telah terbuka di penghalang yang mendukung tekanan dari dasar laut, dan air laut sudah mulai bocor ke dalam. Kinmu membelai dagunya dan dengan paksa mengeluarkan beberapa helai janggut yang telah dia raih. Pemuda itu menghirup udara dingin dari rasa sakit, tetapi itu bukan rasa sakit fisik. Hatinya yang sakit. Dengan menguji kekuatan mata giok saat itu, dia secara tidak sengaja telah menghancurkan penghalang dunia bawah laut yang aneh ini, dan dalam beberapa hari, air laut akan membanjiri tempat ini hingga penuh. Siun Siang tampak ketika beberapa tetesan mendarat di kuil, dan bangunan yang tampak sangat stabil itu langsung berderit, seolah-olah tidak mampu menahan beban. Kuil mulai bersandar di dua sisi, dan dengan dua keributan keras, itu terbelah dua. Debu dan asap merembes ke udara, menampakkan tulang-tulang binatang buas. Ini adalah tulang-tulang Taotie. Makhluk itu adalah darah murni, tetapi tulang-tulangnya juga diiris menjadi dua oleh balok. Setelah kuil runtuh, tulang-tulang Taotie terungkap, dan mereka sangat besar. Raja Surgawi itu benar, sekte Master Qin benar-benar menghancurkan segala sesuatu kemanapun dia pergi. Siun Siang bergumam. Ling Yuxiu juga berseru betapa kasihannya pada dirinya sendiri. Ini adalah kuil, dunia bawah laut yang misterius, dan dihancurkan oleh biola Qinmu begitu saja. Orang yang menggembalakan sapi, Anda memiliki nama tetapi belum memiliki nama panggilan. Jadi izinkan saya memberi Anda nama panggilan. Mari kita memanggilmu Demolisher Qin. Saran Ling Yuxiu. Hati Qinmu masih kesakitan ketika wajahnya memerah karena mendengar apa yang dikatakan Ling Yuxiu, dan dia mencoba menjelaskan, aku bukan Demolisher Qin, aku tidak menghancurkan apapun, jangan bicara omong kosong dan merusak kepolosanku. Siun Siang mencibir, kamu tidak bersalah? Saat Anda mencapai gunung kedatangan Saint, Anda menghancurkan Aula Tiga Raja. Ling Yuxiu mencibir juga, kamu telah menghancurkan Residence Cendekia setidaknya 3 kali, kan? Istana di sekitar kuil surga juga telah dihancurkan oleh Anda yang memimpin surga iblis Chul. Dan juga, saya pernah mendengar Heaven Wave City juga dihancurkan oleh Anda. Lihat saja, kami datang ke sini beberapa saat yang lalu, dan dunia bawah laut ini telah dihancurkan oleh Anda. Dunia bawah laut ini mungkin telah berdiri di sini selama puluhan ribu tahun, tetapi hilang begitu Anda datang. Dalam suasana hati yang buruk, Qinmu bergumam, jangan bicara omong kosong, jangan bicara omong kosong. Kedua gadis itu menggoda Great Chult Master Qin dan pergi untuk mencari tempat suci yang runtuh untuk sesuatu yang berguna. Setelah beberapa saat, Ling Yuxiu membawa 2 pilar besar dan menempatkannya di depan Qinmu. 2 pilar besar ini mungkin beratnya puluhan ribu pound, namun dia mampu membawanya dengan kekuatan kasar. Siun Siang memuji, orang gemuk benar-benar kuat, aku tidak seperti Putri Xiu, aku terlalu lemah untuk berdiri sendiri melawan angin. Ling Yuxiu menjadi gila dan ingin mendorong orang suci ini ke tanah untuk memberinya pukulan yang baik. Namun, karena Qinmu ada di samping, itu tidak baik baginya untuk melakukan ini. Dia mengertakkan gigi dan tersenyum. Itu benar, Saintes Siang memang terlalu lemah untuk berdiri melawan angin. Kamu terlalu kurus dan bahkan tidak ada 2 tael daging di depan dadamu. Siun Siang marah, dan tatapannya menjadi tidak menyenangkan. Saya masih muda dan terus tumbuh. Apa gunanya menjadi begitu besar? Bukankah masih akan melorot ketika seseorang menjadi tua? Kedua gadis itu saling menatap sebelum mengalihkan pandangan mereka. Great Chult Master, apakah Anda pikir Anda bisa memperbaiki 2 pilar ini menjadi senjata roh? Ling Yuxiu bertanya dengan lembut. Qinmu saat ini sedang memeriksa mata giok lainnya dan mencoba memahami keajaiban mengoperasikan hal-hal seperti itu sehingga dia tidak mendengarkan apa yang mereka pertengkarkan. Logam jenis ini jarang terlihat. Sepertinya memiliki logam yang berbeda dicampur ke dalamnya, dan karena ini kualitas dan fleksibilitasnya jauh lebih kuat daripada Winter Crystal Iron. Qinmu memeriksa 2 pilar dan agak heran. Praktisi seni ilahi dari Eternal PHC Empire biasanya mencari tingkat kemurnian dalam menyempurnakan senjata roh mereka, tetapi 2 pilar ini tidak peduli dengan kemurnian. Dengan mencampurkan berbagai jenis logam dengan tembaga, kekuatan dan kelenturan pilar telah meningkat pesat. Bisakah Anda memperbaiki 9 naga senjata yang saya butuhkan? Ling Yuxiu bertanya segera. Bisa. Qinmu penuh percaya diri.
Keterampilan pandai besi saya hebat, saya tidak berbohong. Dia mengaktifkan formasi di Sun Jade Eye dan mencium salah satu pilar tembaga untuk menempa palu besar terlebih dahulu. Dia kemudian membiarkan Ling Yuxiu memamerkan bentuk senjata rohnya dan menunjukkan semua perubahan dari senjata 9 naga. Dia merenung cukup lama dan mengambil sikat dan kertasnya untuk menggambar cetak biru sebelum mulai menempa. 2 hari kemudian, Qin Mu akhirnya selesai menempa 9 naga senjata. Itu adalah 9 naga yang bisa digabungkan bersama untuk membentuk palu besar atau dipisahkan untuk membentuk 9 naga Divine Flamme Shroud dengan menghubungkan ekor mereka satu sama lain. Tubuh naga itu lembut, dan dia telah memasukkan teknik penciptaan roh ke dalam mereka saat menempa, sehingga mereka bisa melakukan banyak transformasi. Misalnya, meskipun 9 naga itu terbuat dari logam, ada lebih dari 900 potongan tulang di tubuh mereka, yang memungkinkan mereka berenang bebas di udara. Masing-masing sisik naga berdiri sendiri dan bisa juga terlepas dari tubuh naga. Timbangan ini sangat tajam dan bisa digunakan sebagai senjata penyendiri. Selain sisik naga, cakar naga seperti kait yang tajam tidak normal dan gigi naga seperti pisau. 2 kumis pada masing-masing naga adalah rantai yang sangat lembut, tetapi kuat dan bisa mengikat orang. Ketika 9 naga datang bersama-sama, mereka akan menjadi tembok emas 9 naga. Sisik-sisik itu akan membentuk permukaan cermin sementara di belakangnya ada 9 kepala naga. Bahkan jika Xiun Xiang dan Ling Yuxiu tidak memiliki banyak pencapaian dalam menempa, mereka masih bisa melihat bahwa senjata 9 naga yang ditempa Qin Mu memang luar biasa. Senjata ini harusnya sangat cocok untuk Ling Yuxiu. Sang putri bergegas mendekat dan mengubah ki vitalnya menjadi rune untuk menandai ke senjata 9 naga, menggunakan ki vitalnya untuk memelihara itu. Setelah mencobanya sebentar, dia merasa mudah mengendalikannya, dan itu bisa berubah menjadi bentuk lain yang dia inginkan kapan saja. Tidak buruk, tidak buruk. Ling Yuxiu memuji tanpa henti. Yang digembalakan sapi, keahlianmu tidak buruk. Hanya sedikit lebih rendah dari asisten Menteri Kementerian Pekerjaan Umum. Xiun Xiang memandang dengan iri dan menunjukkan bentuk senjata rohnya yang merupakan benang yang memiliki banyak sekali transformasi. Bagaimana orang bisa mengharapkan baja yang temper baik menjadi begitu lembut sehingga bisa melilit jari-jari? Untuk menempa senjata roh sampai-sampai bisa melilit di sekitar jari tidak sesederhana mengalahkan logam. Cult, senjata rohku disebut Thousand Silks, dan itu adalah pedang dan juga mantra. Apa yang ditiru adalah kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dari pemuja surgawi kita. Jadi bisakah Cult Guru memperbaiki logam menjadi selembut sutra? Qin Mu memeriksa bentuk senjata rohnya dan mengerutkan kening. Memperbaiki pedang seperti itu sehalus sutra sementara masih harus memalsukan cetakan mantera di atasnya menimbulkan beberapa kesulitan. Saya telah mempelajarinya sebelumnya, tetapi saya tidak pernah mencoba memalsunya. Biarkan aku mencoba. Thousand Silk Xiun Xiang jauh lebih merepotkan daripada Nine Dragon's Weapons milik Ling Yuxiu. Itu jauh lebih halus dan membutuhkan logam untuk dipalu hingga batas ekstrim fleksibilitasnya sebelum menyebar untuk menempa membran logam yang jauh lebih tipis dari sutra alami. Ketebalan sutra alami berada pada satu sisi sementara di belakang si masih ada Hu, Wei, Xian, Sa, Chen, Ai, Miao, Mo, dan bahkan ketebalan yang lebih halus. Qin Mu hanya bisa menyebar membran logam dengan ketebalan Chen dan Ai. Lebih halus, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Ketika ketebalan mencapai langkah seperti itu akan membutuhkan tanda yang bahkan lebih rumit. Qin Mu dan Xiun Xiang keduanya membudidayakan Great Educational Heavenly Devil Scriptures, sehingga mereka berdua dengan susah payah bekerja sama untuk mencetak semua rune pada membran logam. Ketika mereka melakukan itu, selaput itu pecah beberapa kali dan dia harus mengatur ulang. Setelah itu, Qin Mu melipat membran logam dengan hati-hati dan mulai melunakkannya lagi sebelum menyebarkannya sekali lagi untuk mencetak ulang rune. Setelah melakukan itu berulang-ulang, dia akhirnya berhasil memalsukan 1000 sutra. Jantung Xiun Xiang bergerak dan 1000 sutra berubah menjadi pita yang mengikatkan dirinya di pinggangnya. Air laut di dunia bawah laut berangsur-angsur menjadi lebih dalam, dan mereka tidak bisa tinggal lebih lama di sana. Qin Mu segera mengubah ki vitalnya menjadi seutas benang dan membungkus kedua mata dan bintang giok dengan jaring sambil berkata, "Ayo naik." Mereka bertiga buru-buru bergegas menuju kuali besar, dan mata Xiun Xiang bersinar ketika dia mendekat. Dia mencoba mengangkat kuali untuk membawanya pergi. Tetapi bagaimana dia bisa melakukannya ketika kuali itu sangat berat? Bahkan dengan semua kekuatannya, itu tidak bergerak 1 inci pun. Dada Anda kecil sehingga Anda lemah, Ling Yuxiu mencibir. Ayo, coba dengan dadamu yang besar. Xiun Xiang balas dengan marah. Ling Yuxiu melangkah maju,
Tetapi dia tidak menyangka bahwa kuali itu akan sangat berat sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkatnya. Wajahnya memerah tak terkendali. Kinmu menggelengkan kepalanya. Kuali ini mengeluarkan begitu banyak air roh, dan itu muncul 5.000 yard di atas ke mata air. Berat air yang keluar dari kuali mungkin bisa menyamai berat gunung, dan ada juga berat kuali itu sendiri. Item ini jelas merupakan artefak ilahi, sehingga Anda dapat menjatuhkan pikiran untuk membawanya pergi. Kedua gadis itu menghela napas iba dan mengikuti Kinmu untuk berenang ke atas. Setelah beberapa waktu, mereka melayang ke permukaan air. Ling Yuxiu tersenyum dan berkata, "Kami telah mendapatkan beberapa harta saat ini, jadi itu bukan perjalanan yang sia-sia." "Berapa banyak harta yang didapat putri?" "Harta macam apa itu?" Sebuah suara datang dari sisi kolam, dan mereka bertiga buru-buru menoleh. Mereka melihat Long Jiaonan duduk di kepala ular merah besar. Tubuh besar binatang itu dilingkari di sekitar kolam. Long Jiaonan mengungkapkan senyum, dan tatapannya beralih dari satu wajah ke wajah lainnya. Dia berkata kepada Kinmu, "Alangkah indahnya dari Cult Master, memberiku latihan sedemikian rupa untuk menemukanmu." Ling Yuxiu dan Xiun Xiang memukul ombak dan bergegas ke udara, mengaktifkan senjata 9 naga dan 1.000 sutra mereka untuk menyerang Long Jiaonan tanpa penjelasan. Chapter 286. Long Jiaonan mencibir. Ling Yuxiu dan Xiun Xiang baru saja memasuki 6 arah realm, sementara dia dan ular merah adalah ahli dari Seven Stars Realm. Siapapun yang memasuki realm bintang 7 bisa menjadi jenderal di kerajaan perdamaian abadi. Sebelum Dragon Rider Sect memberontak, Long Jiaonan telah mengambil posisi di pasukan dengan berpakaian seperti laki-laki. Dengan kemampuan Ling Yuxiu dan Xiun Xiang, mereka tidak cocok untuknya dan ular merah. Meneliti kematian. Telapak tangan Long Jiaonan membalik dan ki vitalnya berubah menjadi piton besar yang melilit di belakang tubuhnya dengan rahang terbuka lebar. Udara di sekitarnya langsung menuju ke mulutnya ketika mencoba menelan dua gadis di udara. Meskipun Dragon Rider Sect tidak mahir dalam mantra, kekuatan mantra mereka masih tidak bisa diremehkan. Reformasi Imperial Preceptor telah memungkinkan Dragon Rider Sekte untuk menyerap poin kuat dari sekte lain, meningkatkan kekuatan mantra mereka dengan level. Naga menelan naga piton ini sudah mendapatkan kondisi samadhi. Namun, Ling Yuxiu memegang 9 naga senjata di tangannya dan mengangkatnya di atas kepalanya untuk menghancurkan. Di udara, sambaran petir langsung berkumpul dan berderak saat mereka menabrak senjata 9 naga. Itu berubah menjadi 9 naga palu yang bertabrakan dengan mulut besar piton ki vital. Ledakan kekuatan petir langsung menghancurkan mantra Long Jiaonan, menyebabkan ki vitalnya hancur. Sementara Long Jiaonan tercengang, Xiun Xiang melambaikan tangannya dan benang halus datang menusuk mata kirinya. Long Jiaonan menjentikan jari-jarinya terus-menerus namun senar itu tidak terpengaruh dan terus melayang. Jari tengah dan telunjuk Xiun Xiang menunjuk ke arah Long Jiaonan, dan ujung jari-jarinya bertitik berulang-ulang. Ujung 1.000 sutra juga berubah lagi dan lagi, sebenarnya melakukan gerakan pedang yang sangat rumit. Keterampilan pedang saintes Xiang tidak buruk. Lengan-lengan kiri Long Jiaonan menyapu berulang-ulang dan ki vitalnya berubah menjadi anulus giok untuk mengacaukan tapak pedang yang bergegas ke arahnya. Namun pada saat ini, Long Jiaonan memperhatikan bahwa Xiun Xiang memiliki tangan kanannya di depan tubuhnya dan tangan kirinya di belakang tubuhnya. Tangan kirinya juga menggerakkan rahasia pedang yang membuatnya khawatir dan membuatnya segera naik ke langit. Tepat saat dia melakukan itu, dia melihat gaun ungunya berkibar ketika ribuan lubang terbuka, angin bertiup kemana-mana. Sementara itu, di langit, Ling Yuxiu mengangkat palu besarnya untuk menghancurkan, dan Long Jiaonan mengangkat tangannya untuk menghalangi. Gemuruh yang keras terdengar ketika api keluar dari palu besar. Kekuatan itu sangat menakutkan, meniup Long Jiaonan dengan satu serangan. Teknik Nine Dragon's Monarch secara alami adalah teknik kelas 1 dan memiliki pencapaian mantra yang sangat tinggi. Karena itu, kekuatan sihir yang terakumulasi seperti lautan luas. Baik di ranah yang sama dan di bawah, kekuatan sihir dari teknik 9 naga adalah yang terpadat. Tentu saja, ini tidak termasuk teknik Three Elixir Overlord tubuh Kinmu. Selain itu, Kaisar Yan Feng adalah kaisar paling cerdas sejak Kekaisaran Perdamaian Abadi didirikan dan telah lama menjadi ahli hebat di generasinya. Dia telah meningkatkan teknik 9 naga raja dan menambahkan transformasi teknik pertempuran dan keterampilan pedang, yang memungkinkan kekuatan teknik ini jauh melampaui apa yang ada di masa lalu. Teknik yang dibudidayakan Ling Yuxiu adalah ini, dan jalan yang dia ambil adalah perpaduan mantra pertempuran. Dengan melepaskan teknik pertempuran dan mantra bersama pada saat yang sama, kekuatan serangannya meningkat. Jadi meskipun Long Jiaonan berada di realm Seven Stars,
dia masih lengah dengan serangan kedua gadis itu dan terpesona. Saat Lin Yuxiu mendarat di tanah, dia melepaskan palu, dan Nine Dragon's Hammer dipisahkan menjadi 9 senjata berbentuk naga yang dengan cepat digabungkan bersama-sama sekali lagi. Timbangan yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan berubah menjadi cermin. Lin Yuxiu berdiri di belakang cermin, dan dengan dengung, seberkas cahaya keluar. Di dalamnya tampak seperti naga emas yang terbang dan menari-nari, menyinari tubuh Long Jiaonan yang terbang mundur. Xiun Xiang segera bergegas mendekat dan terbang melewati cermin. Benang pedangnya melilit dan mengiris Long Jiaonan yang terkena cahaya cermin. Xiao Hong. Long Jiaonan berteriak dengan keras. Dengan mengangkat telapak tangannya, tanah bergetar, dan beberapa ratus paku batu melonjak dari bawah, menghalangi jalan Xiun Xiang dan cahaya cermin. Ular merah besar di belakang kedua gadis itu tiba-tiba meregangkan tubuhnya, yang setebal pilar yang hanya bisa dipeluk oleh beberapa orang. Itu datang menyapu dengan kekuatan tak terbatas, dan jika mereka tertabrak raksasa ini, mereka akan terluka parah jika tidak hancur berkeping-keping. Kartu truf asli Dragon Rider Sekte bukanlah kultivasi atau kekuatan sihir, dan juga bukan seni ilahi, itu adalah naga di mulut mereka. Ular yang mereka besarkan adalah jenis khusus yang memiliki garis keturunan naga banjir. Bahkan jika kultivasi rakyat tidak tinggi, ular yang mereka angkat pasti akan memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk membunuh lawan mereka. Ular merah Long Jiaonan ini adalah salah satu ras khusus di antara ras khusus. Itu sama dengan naga banjir Raja Naga dari alam jembatan ilahi. Ular ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya, dan garis keturunan naga banjir ini sangat murni, sehingga ular cukup untuk menyapu semua orang di Seven Stars Realm. Long Jiaonan mengandalkan hewan peliharaannya untuk menjadi ahli yang memiliki reputasi baik. Kekuatan ganas dari ular merah datang melesat, tetapi tepat saat itu akan menghancurkan kedua gadis itu. Seberkas cahaya menyala menembak dari belakang tubuhnya. Ular merah tertegun ketika melihat tubuhnya diiris setengah oleh balok itu. Setengah longgar kemudian bergoyang-goyang, menyapu hutan menjadi berkeping-keping. Di sisi kolam di belakang ular besar, Kinmu berdiri dengan bola mata besar yang menembakkan sinar terang. Ini, tentu saja, serangan yang telah memotong ular menjadi 2. Ular merah mendesis kesakitan dan memuntahkan benjolan kabut beracun yang tebal sambil melompat untuk menggigit Kinmu dengan sisa tubuhnya. Kabut beracun ini sangat beracun, dan Kinmu tidak mau dinodai olehnya. Saat pindah, dia mengeksekusi Heavenly Pilfering Divinal Axe dan menghindari serangan ular merah. Kecepatannya sangat cepat, dan sebelum ular merah bahkan bisa bereaksi, dia sudah ada di langit. Kinmu melihat ke bawah dari atas dan melihat bahwa kota Segel Salomo telah hancur total. Segel Salomo yang tadinya tinggal di pepohonan juga tersapu. Jelaslah bahwa setelah Long Jiaonan menemukan tempat ini, dia dengan kejam membunuh dan menangkap semua anjing laut Salomo dan meratakan tempat mereka tinggal. Long Jiaonan pasti telah belajar tentang Kinmu dan sisanya dari mulut Segel Solomon itu, karena mereka benar-benar tidak memiliki semangat kesetiaan dan cepat menjual orang lain. Ekspresi Kinmu tenggelam. Meskipun Segel Salomo ini tidak memiliki semangat kesetiaan, mereka masih membantu kelompoknya. Dan karena mereka telah membantu, mereka adalah dermawan. Tiba-tiba, kepala besar ular merah melompat ke udara dengan rahangnya terbuka lebar sampai tingkat yang ekstrim. Mulut ular itu hampir membentuk-bentuk "aku" ketika dia datang menggigitnya. Kinmu menyesuaikan mata giok, dan sinar menembak lurus ke bawah mulut ular dengan dengung. Semua daging yang dilewati cahaya itu meleleh. Cahaya yang kuat bersinar ke tanah, dan tanah langsung meleleh, menciptakan lubang. Lava mendidih mulai menguap menjadi uap yang mengalir keluar, mengembun menjadi butiran-butiran kecil bebatuan yang jatuh dari langit ketika mendingin. Seolah-olah ada hujan batu skala kecil. Kekuatan lompatan ular merah itu mencengangkan, jadi tubuh besarnya menelan Kinmu dan mata giok. Namun, karena dagingnya ditusuk sepanjang jalan, sebuah jalan terbuka. Otak ular juga tertusuk. Tubuh Kinmu mendarat di tanah, dan di belakangnya, seekor ular merah jatuh seperti karung compang-camping yang mengeluarkan aroma daging yang dimasak. Jeritan sengsara Long Jiaonan datang dari kejauhan. Ketiga wanita itu telah bertarung sampai ke permukaan laut dan bentrok dengan marah di permukaan air. Di laut, sangat mudah untuk mengendalikan air, sehingga Ki Vital Long Jiaonan telah menyatu dengan air laut, berubah menjadi ular sanca untuk menyerang ke segala arah dengan kekuatan yang menakjubkan. Namun, sangat disayangkan bahwa senjata roh Lin Yuxiu dan Xiun Xiang terlalu baik dan kekuatan mereka terlalu kuat. Saat menghadapi serangan Long Jiaonan secara langsung, Lin Yuxiu dapat memisahkan 9 naga senjata menjadi 9 bagian, berubah menjadi 9 bila berbentuk naga bergerak ke atas dan ke bawah, kiri dan kanan,
bertabrakan dengan mantra dan menghancurkannya. Mereka juga bisa berubah menjadi negara defensif, Nine Dragon Shield, untuk memblokir serangan Long Jiaonan kapan saja. Sementara itu, teknik Xun Xiang bahkan lebih aneh. Mereka tak terduga seperti Thousand Silks-nya, menghilang di air kadang-kadang dan muncul di atas kepala Long Jiaonan dari waktu ke waktu, membuatnya tidak bisa menjaganya. Meskipun Thousand Silks baik-baik saja, itu sangat mematikan, dan itu merupakan bahaya paling besar bagi Long Jiaonan. Ketika ular merah itu mati, kerangka pikir Long Jiaonan kacau, dan Xun Xiang melihat sebuah cacat. Senjata roh bersenandung dan berubah menjadi pedang-pedang tipis, yang menusuk hati Long Jiaonan. Ujung pedang keluar dari sisi yang lain. Sama seperti Xun Xiang berhasil mendaratkan pukulan, Ling Yuxiu mengulurkan tangannya, dan 9 naga digabungkan menjadi palu, menabrak tubuh Long Jiaonan. Suara retak terdengar, dan banyak tulang hancur, menusuk kulit wanita itu. Dengan tulang yang mencuat dari tubuh Long Jiaonan, dia adalah pemandangan berdarah yang sangat menakutkan. Xun Xiang mengeluarkan Thousand Silks, dan tubuh Long Jiaonan bergetar saat jatuh ke air laut. Ling Yuxiu berteriak, dia masih memiliki senjata roh kita. Xun Xiang segera mengangkat mayat Long Jiaonan. Hampir membiarkannya jatuh ke laut, dia tidak bisa menahan diri untuk menggerutu. Aku sudah berhasil mendaratkan pukulan membunuh namun dia masih harus menggedor tubuhnya. Lihatlah betapa hancurnya tulang-tulangnya sekarang, aku bahkan tidak bisa membawanya dengan benar. Kedua gadis itu menyeret mayat Long Jiaonan kembali ke pulau dan mulai mencari-cari harta karun di seluruh tubuhnya. Mereka hanya bisa menemukan karung Tao Tie yang mereka buka. Di dalam, mereka melihat semua senjata roh dan segala jenis harta lainnya. Xun Xiang menumpahkan barang-barang, mengungkapkan mayat segel Salomo yang tak terhitung jumlahnya yang menumpuk seperti gunung kecil. Hampir 10.000 mayat segel Salomo yang ditumpuk bersama tingginya hanya 3 meter. Namun, segel Salomo ini semuanya berbentuk manusia, dan 10.000 mayat yang ditumpuk bersama masih merupakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Itu memiliki perasaan sedih yang tak terlukiskan untuk itu. Akhirnya aku mengerti, ini bukan yang kuat memangsa yang lemah. Dari sudut matanya, Xun Xiang melihat Kinmu perlahan berjalan. Ada kesulitan untuk mendeteksi sedikit kesedihan di mata orang suci setan ketika dia berkata dengan suara rendah, ini jelas bukan mangsa yang kuat bagi yang lemah, tetapi sebaliknya, bermain-main dengan kehidupan orang lain untuk mewujudkan keinginan egois. Ketika dia membunuh anjing laut Solomon ini, dia pasti merasa seperti dewa. Kinmu berjalan ke sisinya dan berkata, menjadi terpisah dari alam, dia tidak bisa mengerti itu. Segel Solomon ini awalnya adalah ramuan roh, jadi meskipun mereka sudah mati, akarnya masih ada di sini. Mereka mungkin akan hidup kembali jika kita menanamnya di samping pegas roh itu. Mari kita lakukan ini. Kedua gadis itu mengangguk. Menanam 10.000 anjing laut Salomo cukup melelahkan, tetapi untungnya mereka adalah praktisi seni ilahi. Sampai malam tiba, mereka selesai menanam semuanya. Xun Xiang pergi untuk mengumpulkan beberapa kayu bakar sementara Ling Yuxiu pergi untuk mengambil air mata air untuk menyiram anjing laut Salomo. Kinmu merapikan karung Tao Tie dan menempatkan 2 mata giok di dalamnya sebelum menempatkan lebih dari 3.000 mutiara bercahaya kualitas giok di pantai. Masing-masing mutiara bercahaya ini memancarkan cahaya yang menawan. Xun Xiang mengambil beberapa kayu bakar dan datang ke pantai untuk menyalakan api unggun. Dia kemudian mengeluarkan pakaian luarnya dan melompat ke laut di pakaian dalamnya. Pakaian dalamnya seperti rok dengan tali di bahu dan terbuat dari sutra putih murni tanpa sulaman. Di bagian bawah tubuhnya ada celana dalam putih yang panjangnya hanya 3 inci. Mereka juga memiliki tali bagus diikat ke pahanya yang seputih salju. Setelah beberapa saat, Xun Xiang membawa ikan besar keluar dari laut dan melemparkannya ke samping Kinmu. Dia kemudian mengedarkan ki vitalnya untuk mengeringkan pakaian dalamnya sebelum mengenakan kembali pakaiannya. Baru saat itu dia menyadari bahwa Kinmu telah menyeret mayat Long Jiaonan beberapa waktu yang lalu dan meletakkannya di samping api unggun. Dia juga menyeret 2 bagian mayat ular merah, yang membuatnya bingung. Cul-cul, apa yang kamu lakukan? Menjaga mayat, menunggunya bangun. Xun Xiang tertawa terbahak-bahak. Jika kamu menunggu 2 hari lagi, mayat itu akan mulai bau. Saya telah menusuk hatinya dan Putri Xiu menghancurkan tulangnya. Jadi bagaimana mungkin dia masih hidup? Ketika Ling Yuxiu berjalan dan melihat mayat Long Jiaonan, dia tidak bisa membantu mengerutkan kening. Dia memeriksa, yang menggembalakan sapi, apakah ada aturan aneh di reruntuhan besar? Kinmu menendang mayat Long Jiaonan dan mencibir, Kakak Long, berhentilah bertindak, aku sudah melihatmu merobek kulitmu sebelumnya.
Kedua gadis itu tersenyum. Lebih baik menguburnya segera. Kinmu mencibir, sebelum aku menguburnya, aku harus memenggal kepalanya dulu. Pisau saya ini haus darah. Begitu dia mengatakan itu, dia mengeluarkan pisau pemotongan babi dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Ling Yuxiu dan Xiun Xiang keduanya terkejut. Ling Yuxiu bertanya dengan lembut, "Saintes Xiang, apakah ada aturan tentang pemenggalan mayat di reruntuhan besar?" "Aku juga tidak tahu. Mungkin benar-benar ada kebiasaan aneh di Great Ruins." Sama seperti Xiun Xiang mengatakan ini, mereka mendengar suara kulit manusia membelah. Itu datang dari atas kepala Long Jiaonan. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.